Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Marcel Chandronata dengan NIM R1C124013. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tekstur dan struktur batuan sedimen, eh, yang dimana di sini yang menjadi output dari pembelajaran yang menjadi output dari presentasi kali ini yaitu bagaimana caranya kita memahami proses dan lingkungan pengendapan eh, berdasarkan tekstur dan struktur batuan sedimen yang terlihat Pak di permukaan bumi. Jadi langsung saja, eh, jadi sedikit pengantar, jadi sedikit pengantar mengenai tekstur batuan sedimen. Jadi tekstur batuan sedimen itu meliputi penampakan butir sedimen yang meliputi ukuran, bentuk, dan orientasi. Nah, kenapa orang bertanya-tanya kenapa sih kita harus mengetahui mengetahui tekstur dan struktur batuan sedimen? Nah, tidak lain dan tidak bukan mengapa kita mengetahui tekstur batuan sedimen menurut saya pribadi dan berdasarkan eh, materi-materi yang saya telah lalui, ternyata ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dilihat dari kenampakan tekstur dan struktur pada batuan sedimen yang tersingkap di atas permukaan bumi, kita bisa menjadi kita bisa mendapatkan atau kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang sangat-sangat penting, di mana informasi-informasi ini akan memberikan kita gambaran seperti apa dan bagaimana sejarah bumi ini terbentuk. Nah, tentunya indikator yang paling utama itu proses transportasi dan lingkungan pengendapan. Setelah itu, kita akan merujuk kepada karakteristik fisik butir. Jadi secara umum karakteristik fisik butir itu ada ukuran butir, bentuk butir, kemas, pemilahan, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di slide kedua. Oh, kenapa ini tambah? Baik. Nah, pertama ukuran butir. Ukuran butir ini merupakan ukuran yang menjadi faktor penting dalam geologi. Ini ukuran butir ini memengaruhi klasifikasi batuan dan memberikan informasi berharga tentang lingkungan pembentukannya di masa lampau. Berdasarkan ukuran butir ini, kita juga bisa mengetahui bahwa eh, eh, energi kita bisa mengetahui lingkungan dari suatu pengendapan material sedimen. Nah, bisa saja itu lingkungan dengan berenergi yang tinggi atau arus kuat. Kemudian ada juga lingkungan yang berenergi rendah atau air tenang. Nah, biasanya ini energi lingkungan lingkungannya ini biasanya juga dipengaruhi oleh eh, eh, dibedakan berdasarkan klasifikasi yang kita kenal yaitu klasifikasi Koesoma-Dinata, di mana dia ini membagi ada detritus kasar dan detritus halus, dan juga pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan perbedaan di antara ini tentunya itu dari lingkungan di mana tempatnya dia terendapkan, dan juga faktor-faktor seperti arus 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 yang berenergi tinggi atau arus yang berenergi rendah. Nah, kita masuk ke skala Wentworth. Nah, jadi ukuran butir biasanya ini ditentukan oleh skala Uden-Wentworth. Nah, skala Uden-Wentworth tahun 1922 ini menjelaskan atau mengklasifikasikan perbedaan grain size, ukuran butir, dari eh, ya dari dan terdapat beberapa range. Nah, di mana di mana itu ada boulder yang ukurannya itu lebih besar dari 256 sampai dengan clay, di mana ukurannya itu eh, seper 256 lebih kecil dari seper 256. Jadi clay ini merupakan ukuran butir yang paling kecil sehingga dia ini sangat-sangat sulit diamati ukuran butirnya dan harus menggunakan
mikroskop. Nah, setelah itu kita lanjut ada sortasi dan kebundaran. Nah, sortasi dan kebundaran ini dia ini merujuk kepada bagaimana material-material sedimen ini terpilah dengan baik saat dia terendapkan. Kemudian tentunya ada beberapa parameter yang dimana derajat keseragaman ukuran butir, kemudian implikasi energi lingkungan, dan dia ini ketika energi lingkungannya dia stabil dengan energi yang konstan dan tertransportasi lama, tentunya dia ini memperlihatkan sortasi atau terpilah yang baik, ada well sorted. Eh, ada well sorted. Ketika sortasinya buruk, tentunya atau poorly sorted, artinya menandakan pengendapannya ini cepat. Kemudian masuk ke selanjutnya ada sperivitas dan pemilihan komponen. Nah, di sini eh, sperivitas itu kesempurnaan bentuk butir. Dia ini menunjukkan tingkat kebulatan butiran sedimen, seberapa dekat bentuknya menyerupai bola sempurna. Dan ini juga dijelaskan kemarin, jika teman-teman sudah belajar tentang sedimentologi, pasti sangat familiar sama sperivitas ini, karena dia ini menjelaskan bagaimana eh, bentuk dari suatu butir itu dia mendekati sempurna. Nah, di sini bisa dilihat berupa sampel-sampel batuan yang ukurannya kerakal. Bisa dilihat di sini ada yang menyudut, 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 kemudian ada yang membulat tangguh, kemudian ada yang membulat, kemudian ada membulat, membulat, dan juga ini sepertinya ini menyudut. Nah, di sini ada pemilihan komponen yang sama dengan yang saya jelaskan kemarin. Yang tadi slide sebelumnya. Kemudian untuk komposisi mineraloginya itu batuan sedimen dapat bersifat monomiktit, fragmen tunggal atau polimiktit. Artinya di sini bisa kita lihat pada batuan yang mempunyai fragmen-fragmen yang besar. Dan biasanya itu kita kenal sebagai breksi dengan dengan bentuk-bentuk fragmen yang menyudut, sedangkan kalau konglomerat dia itu membulat fragmennya. Nah, bisa dilihat di sini batuan sedimen bersifat monomiktit, artinya eh fragmennya dia ini berasal dari satu jenis batuan asal yang sama. Sedangkan kalau polimiktit, dia itu beragam. Dia itu fragmennya beragam beragam dari batuan asal. Bisa itu dari batuan beku, bisa dari batuan sedimen ataupun batuan metamorf. Lanjut matriks. Nah, kita di sini berbicara mengenai komposisi material di mana ada matriks, eh, di mana matriks ini diperkenalkan oleh Petty John. eh, Klasifikasi Petty John, saya lupa tahunnya, mohon maaf. Di sini dia membagi berdasarkan komposisi matriksnya, di mana jika matriksnya kurang dari 15% artinya dia masuk kelompok Aranite, sedangkan kalau dia lebih dari 15% sampai 75% dia itu masuk kelompok Wake, sedangkan kalau range-nya dari 75 sampai 100% dia itu masuk mat. Kemudian di sini ada kontak antar butir. Nah, dia ini kontak antar butir ini dapat terlihat em, ketika kita em, apa namanya menggunakan mikroskop. Nah, dari butiran-butiran ini ternyata terdapat eh, kontak antar butir yang biasanya ketika kita melihat secara kasat mata, ternyata dia ini mempunyai kontak dari antar butirnya ketika dia setelah mengalami lithification. Nah, ada point kontak, ada long kontak, ada convex kontak, saturated kontak. Setelah itu di sini diperlihatkan litifikasi, atau di atau diagenesis, dia terbagi menjadi dua, ada kompaksi dan juga sementasi, di mana semen-semennya itu mengisi celah-celah yang kosong pada material material sedimen yang berukuran lebih besar. Kemudian
sedikit pengantar mengenai struktur batuan sedimen. Nah, kita masuk pada struktur batuan sedimen di mana eh, struktur batuan sedimen itu sebenarnya kalau dalam geologi struktur terbagi menjadi dua, ada struktur sekunder dan struktur primer, di mana struktur sekunder itu merupakan struktur yang terbentuk, yang struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat deposisi atau pengendapan, sedangkan struktur sekunder, dia ini merupakan struktur yang terbentuk ketika masa deposisi atau pengendapan dan biasanya diakibatkan oleh deformasi. Deformasi ini merupakan gaya yang diterima ketika bumi itu bergerak akibat gaya endogen atau di permukaan bumi itu bergerak, bisa gesek, bisa tarik, bisa dia kompresi. Nah, itu dia. Kemudian adapun beberapa struktur garis yang terdapat pada eh, struktur primer pada batuan sedimen itu ada graded bedding, ripple mark, flood cast, laminasi, cross bedding, dan mud crack. Nah, untuk graded bedding ini merupakan perlapisan pada batuan sedimen yang dia itu eh, dia itu perlapisannya itu lebih dari 1 mm, 1 cm, dan juga hmm, lebih dari 1 cm, dan juga dia ini eh, apa namanya lupa. Kemudian ada ripple mark, ada flood cast, nah dan mud crack, laminasi. Dia ini bedanya bedding sama laminasi. Kalau laminasi dia itu perlapisannya kurang dari 1 cm, sedangkan kalau bedding dia itu lebih dari 1 cm. Ada kalau cross bedding dia itu silang siur atau dia saling eh, apa namanya saling saling apa namanya ini? Menyilang. Sedangkan kalau mud crack dia itu struktur batuan pada batuan sedimen, pada struktur sedimen yang terbentuk akibat dari eh, tanah yang mengalami pengeringan, kemudian terdapat retak-retakan di bagian permukaannya, dan itulah yang disebut sebagai mud crack atau lumpur, eh, retakan lumpur, ya seperti itu. Kemudian masuk ke struktur sedimen primer, di mana dia ini sedimen primer bersama dengan proses sedimentasi. Struktur ini mencerminkan mekanisme pengendapan dan kondisi energi lingkungan saat pembentukannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada struktur sedimen primer, ada bedding, cross bedding, grade bedding, eh eh, ripple mark, kemudian mud crack, dan load cast dan flame struktur. Mohon maaf karena gambar yang saya cantumkan itu ternyata keliru. Di sini bukan merupakan struktur dari batuan sedimen, ternyata di sini batuan beku. Mohon maaf sekali lagi karena saya salah memasukkan gambar. Lanjut ke struktur sedimen sekunder atau biogenik. Jadi adapun struktur sedimen sekunder, seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu eh, struktur yang terbentuk setelah proses deposisi. Hmm, Kemudian di sini ada struktur biogenik. Dia ini struktur yang terbentuk akibat dari eh, eh, kegiatan organisme selama atau setelah pengendapan batuan sedimen, di mana di sini terdapat burrow atau lubang galian, trek jejak rengkakan, trace fosil lainnya. Ini merupakan eh, struktur yang terbentuk akibat kegiatan organisme yang berupa jejak fosil.